Ini terakhir kita buat yang untuk pupuk yang dalam bentuk cair. Kita nyebutnya adalah KCL. KCL pupuk mahal atau murah? Berapa per kilo? Berapa? 5 kilo 95 5 kilo 95, hampir 20.000 ya. Baik. KCL itu adalah Bapak Ibu, ini saya ajari yang sekarang, ilmu yang sekarang. Tapi sebelum saya ajari yang ilmu sekarang, saya ajari ilmu yang 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu. Ketika 15 tahun lalu saya membuat pupuk KCL, itu bahan utamanya adalah dari semua yang ada huruf K-nya. Terbagus adalah kayu. Atau kalau tidak gitu sabut kelapa. Cari kokopitnya. Jadi sabut kelapa ditumbuk dulu, keluar butirannya, kumpulkan. Ini seandainya satu drum ini 125 liter. Berarti kita butuh di sini sebanyak 20%. 20% kali 125 liter ketemu berapa Bapak Ibu? 120 kali 20 berarti 25 kilo. Kalau namanya serbuk kayu, kokopit, kalau kita masukkan dalam air, apa yang terjadi kira-kira? Mengambang. Kalau mengambang, dia tidak bisa terendam. Karena air akan ada di bawah. Supaya bisa terendam, masukkan dalam karung. Masukkan dulu dalam karung, tindih batu. Setelah tindih batu, berikan garam. Garam grosok. Kalau lengkapnya sebenarnya sih air laut paling gampang. Kalau Bapak Ibu dekat dengan laut, gunakan air laut. Tapi masalah ini wilayah upland, pasti saya jamin jauh dari laut. Kan pasti kan Pak? Terus bagaimana cara buatnya air laut di tempat ini? Salinitas kadar garam dalam air laut rata-rata adalah 65%. Artinya apa? Kalau saya butuh 100 liter, berarti saya butuh garam 65 kilo. Berarti 65 kilo garam masukkan di sini, kasih air total sampai penuh diaduk. Kalau boleh, garamnya minta tolong digiling dulu biar halus. Kalau dihaluskan dengan air terlalu lama. Jadi nanti Bapak Ibu serbuk kayu di bawah, kasih garam, diaduk dengan air. Biarkan 2 bulan. Bapak Ibu akan punya 2 produk. Yang pertama adalah KCL cair, yang kedua adalah KCL padat. Kalau cuma satu drum ini 20 kilo, itu cukup untuk berapa banyak? Satu pohon cuma butuh 5 gram per pohon. 1 sendok teh. Jangan terlalu banyak, nanti menyebabkan pertumbuhannya dia terhenti di masa vegetatif. Saya lagi riset ini Bapak Ibu, cabai biasanya bunga umur berapa hari ya? 40 sampai 45-50 gitu ya. Cabai kita Bapak Ibu sudah bunga di usia 30 sampai 35. Saya sebagai formulatornya bingung, saya amati tanaman ini. Kenapa dia berbunga lebih maju? Karena saya lihat berarti unsur K-nya terlalu tinggi. Jadi saya minta tolong ketika memberikan unsur K di sini, pemberiannya tidak boleh terlalu banyak ke tanaman. Itu kalau cara tradisional yang saya ajarkan tadi. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya biaya murah. Beli garamnya 60, tapi 60 juga mahal juga sih. 60 itu sekarang 300-an paling ya. 300.000, baik. Sekarang yang cara modern, yang cara saya buat. Saya ngambil dari cangkang telur. Dari cangkang telur saya ambil, saya masukkan cangkang telur. Karbitnya dulu mana karbitnya? Tahu karbit Bapak Ibu? Karbit itu mengeluarkan gas apa? Gas etil ya. Kalau ini untuk merangsang pertumbuhan. Tujuan karbit ini adalah memasak telur dan mengikat sel etil di dalam kulit telurnya. Setengah kilo masuk semua, oke. Masukkan karbit di bawah. Terus berikan cangkang telur.
Sudah digiling Pak. Sudah digiling Pak. Kalau tidak punya gilingan boleh ditumbuk. Apalagi kalau ibu-ibu coba bayangkan ya, 1 minggu makan telur 1 kilo, betul ya? 1 telur itu dapatnya cangkang telur 50 gram. 1 bulan dapat 200 gram. 200 gram kalau untuk kebun sendiri di rumah sudah cukup Bapak Ibu. Tambah garam, garamnya 5 kilo. Gimana? Cangkang telurnya itu sekitar 20 kilo. Terus masukkan katalis. Kalau dengan cara ini Bapak Ibu waktunya hanya 2 minggu. Sama prosesnya oksidasi, tapi saya minta tolong oksidasinya nunggu gas dari karbit tadi habis dulu. Ngilangkan gas karbit ini paling cepat 3 jam. Jadi setelah diberi air ditutup rapat dulu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Nanti begini, Bapak Ibu boleh jadi orang-orang iseng. Kalau tetangga punya pohon mangga, semprot separuh. Biar yang buah separuh saja. Ini merangsang pembuahan. Ya etrel, karbit itu etrel, etil. 50 liter, airnya penuh, sudah oke. Pak izin tanya Pak. Mari. Kalau karbitnya karbit bekas ya? Boleh. Dari apa? Ampas, boleh. Bisa ya? Boleh. Tapi kalau menurut saya Pak, kalau karbit asli 5,5 kilo, kalau karbit bekas berarti 5 kilo Pak ya. Plus air. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Mudah atau susah? Kalau ini tidak bisa Bapak Ibu aneh bim salabim bagi saya. Karena ini terlalu mudah. 14 hari Pak sudah jadi. Tidak ada efek gagal. Ini semua tidak mungkin gagal. Tapi baunya tetap menyengat gini apa? Kayak fermentasi gitu. Karbitnya nanti. Ini menyengat. Ini semua ini pupuk ini baunya menyengat. Nanti kita bisa cek waktu kita akan proses pembuatan pupuk kompos dan pupuk horti. Iya. Gimana Pak? Yang mana? Katalis? Enggak Pak, dari sayur dan buah Pak. Enggak ada kencing, enggak ada apa. Ini murni sayur dan buah isinya. Boleh Pak, enggak apa-apa. Kenapa saya pakai, kalau di sini saya pakai kubis Pak, yang saya pakai bahan. Ketika harga kubis Rp500, kan orang-orang petani tidak mau panen. Karena yang beli juga tidak ada. Karena itu kalau saya beli akar sama daunnya sama kubisnya saya beli juga Rp500. Jadi kalau pas musim panen kubis kita bisa terima 60 ton mungkin 1 bulan di sini untuk 1 kampung sini saja. Kalau pas tidak panen kubis ya saya tidak pakai kubis Pak, pakai yang lain. Apa yang murah? Mari Ibu. Iya betul. Kalau kalau oksidasi kan sudah dikasih oksigen, diaduk saja. Kalau tanpa oksidasi diaduk saja sehari 2 kali. Betul. Terus tadi untuk ZPT-nya itu kan nggak boleh dicampur antara galian sama buah. Iya. Terus fungsinya yang tadi lauk sama kunyit berarti kalau dia ZPT mix. Betul. Gini. Kalau kita mau buat serangan hama kan tidak tahu kapan waktunya. Bisa di fase vegetatif, bisa di fase generatif. Lah ketika di fase generatif berarti kita campurkan kunyit dan lengkuasnya dicampur di ZPT buah. ZPT buah Bapak Ibu usahakan bisa ketemu 15 macam lah jenisnya. Paling gampang satu, datangi tukang jus buah, kasih timba di sana. Setiap hari saya coba hitungkan ya, Ini ilmu pelitisasi. Fair. Berapa harga jus buah di pinggir jalan?
5.000 sampai 6.000, betul ya? Ampasnya dibuang atau tidak? Kumpulkan. Satu hari bisa dapat 1 timba. Berapa liter? Anggap aja 20 liter gitu ya, 20 kilo gitu ya. 20 kilo kita tambah dedak, harganya berapa 20 kilonya dari limbah? Gratis, betul ya? Terus dari limbah 20 kilo kita tambah dedak padi berapa kilo? Berarti kalau 2% dari 100, anggap aja 2 kilo sampai 3 kilo gitu ya. Harga dedak padinya berapa? 15.000. Terus ditambah air Bapak Ibu sampai penuh. Jadinya berapa nanti? Akhirnya 100 liter. Bapak Ibu jual paling murah deh. 20.000 sudah paling murah enggak ZPT? Sudah paling murah kan? Rata-rata kalau kita jual di sini 40.000. Coba bayangkan, 40.000 kali 100 liter ketemu berapa? 4 juta. Yang jual jus Pak sehari pendapatannya 100.000. Jadi lebih mahal mana, jusnya atau ampasnya? Jangan bilang-bilang. Nanti bahaya kalau tukang jus buat semua ini, repot kita nanti. Paham maksud saya di sini? Kalau kita tahu ilmu pengetahuan, kalau kita tahu teorinya dan tahu prakteknya, sampah itu loh jauh berharga. Kemarin kan sudah saya kasih contoh, kencingnya sapi sama kotoran sapi kan lebih mahal daripada sapinya. Sekarang saya ngomong lagi air beras. Pernah nyuci beras Bu? 1 kilo berapa liter? Enggak pernah beriukur, karena apa? Enggak berharga. Kira-kira. Betul atau tidak? Paling sedikit 2 liter. Betul ya? Sekali nyuci itu 2 liter, simpen, lainnya buang. Berasnya harga berapa Bu? Anggap aja 13.000, 15.000 deh paling mahal gitu kan. 2 liter kita jadikan apa? Anggap aja jadi pembelah tanah deh. Air tadi saya enggak kasih air, saya kasih air leri. Lebih bagus. Air kelapa Pak? Air kelapa jangan. Air kelapa beda, nanti saya jelaskan sendiri. Kita kasih di sini. Terus kita jual pembelah tanah itu paling murah 35-40.000 Bu. Kalau 2 liter kali 20.000 aja 40.000. Lebih mahal mana? Leri atau berasnya? Lerinya. Kalau kita tahu. Pertanyaan yang paling susah nanti ini, ketika kita sudah tahu semuanya, bagaimana menjualnya? Karena apa? Bawa ke pasar tidak mungkin laku. Apalagi tidak punya merek lagi. Bagaimana cara jual terbaiknya? Saya minta tolong. Kita semua butuh makan tidak tiap hari? Ayo kita sekarang lebih tinggi, lebih dalam lagi saya ngomong. Gerakan kami adalah STNG, Save the Next Generation. Kalau ini sudah masuk ke hati Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya enggak kalau anak-anak kita hari ini sedang diracuni? Mau atau tidak anak-anak kita diracuni? Harusnya enggak mau, tapi terpaksa harus mau. Diabetes Bapak Ibu dulu itu di atas 50 tahun. Hari ini pasien-pasien saya di bawah 10 tahun ada yang sudah kena diabetes. Dulu serangan jantung itu di atas 50 tahun, 60 tahun. 30 tahun KO, kena jantung banyak. Apa yang harus kita rubah? Kenapa saya katakan? Karena ini perintah Tuhan. Yang dalam lagu tadi toh. Kenapa saya katakan ini perintah Tuhan? Saya mau bertanya jujur Bapak Ibu. Orang racuni orang itu diberkahi atau dilaknati? Pertanian kita ngeracuni tanah. Yang seolah-olah tanah punya kita. Padahal tanah juga tanah titipan. Yang lebih parah Bapak Ibu, ngeracuni generasi. Siapa yang bersorak-sorak bergembira? Pabrik obat. Ya kita tidak nyalahkan lah. Karena apa? Kita tidak tahu. Contoh, saya kasih contoh. Saudara Pak pernah pakai herbisida? Bukan pernah Pak, kebutuhan. Betul atau tidak? Saya tanya jujur,
rumput disemprot dengan herbisida mati atau tidak? Tumbuh lagi tidak? Kenapa kok bisa tumbuh? Saya ulangi lagi. Bapak mau tanam nih, sekarang tanam jagung atau tanam apa, semprot herbisida dulu, betul? Setelah panen, tumbuh lagi enggak? Semprot lagi tidak? Setahun bisa semprot 3 kali. Yang heran saya, rumputnya tambah subur, betul atau tidak? Pertanyaannya, katanya herbisida itu membunuh sampai akar loh, betul loh ya? Buktinya tanah-tanah di terasering tidak boleh digunakan herbisida merek tertentu karena menyebabkan longsor. Kenapa kok bisa longsor? Karena dia busuk sampai akar. Yang menjadi masalah adalah kenapa semakin disemprot dengan herbisida semakin subur rumputnya. Nah, ini rahasianya dibongkar. Mereka menitipkan sesuatu di dalam herbisida kita. Jadi mereka, Bapak Ibu, ini hebatnya orang pinter. Bapak Ibu bunuh rumput sambil titip tanam. Kenapa kok harus dilakukan itu? Supaya beli dan tambah banyak. Yang pinter siapa, yang bodoh siapa? Terus yang paling parah lagi begini, di dalam pertanian kita kasih tidak sehat semuanya. Setelah dikasih tidak sehat, yang paling enak adalah pabrik obat. Kenapa kok pabrik obat? Setelah sakit di usia tertentu, silakan datang ke sini, antri setor uang. Setor uang itu antri loh Bapak Ibu. Itulah hebatnya orang pintar. Karena itu saya tidak rela generasi ke depan dibuat seperti itu. Saya tidak bisa kerja sendiri. Gerakan ini saya lakukan dengan sangat cepat, tidak pernah berhenti sebenarnya saya lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Nanti ketika kita makan siang, Bapak noleh ke sini. Ada tulisan besar, your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Siapa yang bisa menyembuhkan semua penyakit? Hanya satu, antioksidan. Antioksidan adanya di mana? Di sayuran-sayuran organik. Dunia Barat mengajarkan hidroponik ke anak-anak muda. Hidroponik bukan organik. Bapak Ibu boleh cek, rebus tanaman hidroponik, hasilnya air. Tetapi kalau tanaman organik itu diambil dari tanah, karena manusia diciptakan dari tanah. Obatnya di mana? Di tanah. Karena itu jangan takut makan tanah. Karena kita juga akan kembali menjadi tanah. Karena itu Bapak Ibu harus bangkit. Saya butuh Bapak Ibu. Ayo selamatkan generasi. Setuju ya? Itulah anak-anak kita. Kita akan diracuni, jangan mau. Slogan saya adalah buat yang bagus, jual yang murah. Kalau hari ini orang bilang organik itu mahal atau murah? Kita dibodohi lagi. Padahal pupuk organik ini mahal atau murah? Apanya yang mahal? Ya. Prosesnya enggak juga, mau lebih cepat. Apa? Bisnisnya, otaknya semua yang cari untung semua. Karena itu saya singkat ya, tani, tawakal, niat, ibadah. Ayo kita beribadah. Ayo kita ngejar yang barokah.